Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Cah Pabrik YT bersama gua Ivan Seno. Oke, apa kabar kalian guys? Semoga sehat selalu dan sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini gua akan mau membahas GoPro Hero 4 ini yang ada di depan kalian. Kira-kira seberapa worth it kah di tahun 2022? Karena gua ceritanya baru aja COD-an guys. Jadi gua baru aja beli si GoPro Hero 4 ini karena action cam gue yang lama ini dia guys, Nex Pro Dream 001 ini menurut gua kurang mantul cuy, kurang mantep lah ya, hasil gambar sama videonya itu kurang jernih gitu kan. Jadi gua mau upgrade. Setelah gua searching ternyata GoPro Hero 4 ini masih lumayan recommended lah guys ya buat keperluan motovlog. Jadi ini second ya guys ya, gua dapat di harga 1,6 karena untuk Hero 4 sendiri itu keluaran barunya udah nggak ada guys. Jadi apalagi sekarang itu udah ada nyampe dia GoPro Hero 10 cuy, tapi aduh harganya lumayan ya guys ya. Jadi GoPro Hero 4 itu ada dua ya guys, yang silver sama yang black, dan ini gua ngambil yang silver karena dia itu kelebihannya itu belakangnya ada layar LCD guys, jadi lebih memudahkan kita lah ya buat pengoperasiannya. Jadi ini untuk fisiknya sendiri gue lihat lumayan mulus lah guys ya, masih lumayan bagus lah ya, lumayan cakep ya. Namanya juga second ya guys ya, wajar apa namanya, pemakaian gitu kan. Jangan terlalu berharap kalau beli second dapat barang yang mulus-mulus banget gitu kan. Ada tapi ya mungkin jarang ya guys ya. Jadi ini deh cuy, layar LCD belakangnya. Jadi ini masih bening ya, masih lumayan bening lah cuy. Dan tulisan GoPro nya juga masih jelas tuh kelihatan ya. Ya, dan ini juga touchscreen guys. Kelebihannya itu juga ya touchscreen, jadi ya lebih gampang lah cuy. Ini dia bodi kirinya ya, bodi kirinya dia ada lubang HDMI, lubang micro SD juga, terus ada lubang USB. Jadi itu buat mic juga ya guys ya. Jadi micnya itu pakai USB dan tidak disarankan kalau kalian yang belum punya micnya itu beli yang 3,5 mm guys. Jadi untuk bagian depannya sendiri ini ada tombol power ya guys buat ngidupin, terus ini ada LCD tambahan juga buat nunjukin apa ya, baterai, wifi gitu-gitulah cuy. Dan ini atasnya juga ada tombol buat ngambil gambarnya. Ya lumayan worth it lah guys ya. Dan ini juga beratnya itu lumayan guys, dibanding nama Nex Pro gua ini lebih berat sih. Jadi ini gue juga dapat waterproof ya guys, waterproof GoPro Hero 4 nya. Dan ini lumayan apa ya, lumayan kokoh juga ya guys. Tuh ada bacaan GoPro nya dia, dan ini ori sih ya gua rasa. Dan ini dah guys ya, jadi ini lubang sengaja dilubangin sama pemilik lamanya, itu katanya sih buat lubang mixnya itu guys. Lubang micnya itu jadi dia sengaja dilubangin biar bisa masuk tuh kan. Jadi kalau misalnya nggak dilubangin dia micnya nggak bisa nyolok cuy. Jadi sengaja jadi, tapi ini menurut gua nggak recommended ya kalau misalnya lagi hujan gitu. Lebih baik kita nggak usah pakai guys daripada dia masuk kan jadi konslet. Dan ini juga gua dapat beberapa mounting ya guys ya, buat ya mungkin buat apa aja deh, buat di helm juga. Ini ada yang model 3M perekatnya gitu guys. Ya lumayan lah ya, dapat bonus-bonus kayak gini kan, bisa suatu saat kepake cuy, pasti kepake sih ya. Dan ini ada chargernya juga, jadi chargernya itu dual USB charger, jadi kita bisa ngecas sekali dua cuy. Dan ini dapetnya dua, yang satu di dalamnya guys ya. Coba kita buka ya guys. Nah ini dia cuy, jadi kita dapat dua. Ya lumayan ya, biar bisa nggak terlalu boros gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi perjalanan vlog terus habis kan bisa langsung kita ganti guys. Tapi kalau misalnya masih kurang kita bisa beli lagi ya guys ya, di online shop tuh banyak sih gua rasa. Dan ini kabel USB nya ya guys ya. Jadi ini bisa dipakai buat ngecas juga. Terus bisa buat transfer datanya, misalnya memindahin foto atau video dari GoPro nya ke lewat laptop atau PC gitu ya cuy ya. Dan ini dia mic nya guys ya. Jadi ini micnya ini mic eksternal, lumayan tebel sini kabelnya ya, lumayan
nggak terlalu gampang putus lah kayaknya. Jadi ini dia modelnya pakai USB. Ini tuh tinggal dicolok guys, jadi kita nggak perlu lagi beli adapter kayak GoPro Hero 5 ke atas gitu ya guys ya. Jadi kita colok terus kita pakai cuy ya, gampang ya guys ya. Soalnya kalau yang 5 seri ke atas itu dia harus pakai adapter dan itu harganya lumayan cuy, sayang cuy duitnya. Terus ini kita dapat tambahan lagi cover belakang dari waterproofnya, dapat ya lumayan ya guys ya, bisa buat ganti-ganti juga ini. Dan itu tuh bahannya itu kayak plastik gitu guys, jadi biar kita bisa touchscreennya itu, jadi kita nggak perlu buka-buka lagi, jadi lewat casingnya ini udah bisa guys ya. Jadi ini tuh kayak bahan plastik gitulah ya. Oke lah cuy, mantap. Oke guys, jadi ini kita coba nyalain ya. Jadi ini langsung di mode movie atau video. Nah ini guys, jadi di modenya itu ada mode video, ada time lapse video, terus ada video plus foto, terus ada looping juga. Terus resolusinya di sini yang paling tinggi ada 4K, ada 2,7K, terus ada 1440, 1080. Dan ini dia cuy, yang gue paling seneng itu dia di GoPro Hero 4 ini ada mode itu yang namanya 1080 Super View guys. Jadi Super View ini dia kelebihannya itu pandangannya itu jadi lebih lebar cuy. Jadi lebih lebih cakep lah kalau kata gue ya. Apalagi kalau buat motovlog gitu, jadi penglihatan depannya itu lebih lebar guys. Jadi ya mantep lah ya. Dan menurut gue juga ya yang paling recommended di mode ini guys, jadi pakai 1080 yang super view gitulah ya, ukuran normal biasanya kan. Di sini ada 960, ada 720 juga. Nah 720 juga ada yang super view guys. Terus ada VGA ya. Nah terus ini frame rate per second atau FPS. Di sini kita setting buat 1080 super view atau 1080 itu kita pakai di FPS 60 aja guys ya. Ini udah paling recommended sih ya settingannya. Nah jadi ini dia guys, kalau kita rubah di 1080 nya yang 1080 aja, jadi field of view-nya itu kita di sini bisa ada beberapa macam guys ya. Ada wide, ada medium, ada linear, terus ada narrow juga. Jadi lumayan banyak ya guys ya fiturnya. Terus di sini ada low light. Nah kalau low light ini fungsinya itu buat kalau misalnya kita lagi syuting di sore atau malam hari gitu, terus kalau kita aktifin ini dia berguna buat nambahin cahaya lah gitu guys ya, biar lebih terang. Terus ada spot meter juga. Nah ini spot meter ini setahu gue kalau kita aktifin dia itu gunanya buat memfokuskan suatu objek gitu guys. Jadi bisa maksudnya backgroundnya itu jadi ngeblur lah gitu ya, jadi fokus ke satu titik. Terus di sini ada settingan Pro Tune juga. Nah ini dia cuy ya, kalau Pro Tune-nya kita aktifin, jadi kita bisa ngatur istilahnya presetnya lah ya. Di sini ada white balance-nya kita auto, terus ada pilihan lain juga. Ini gua nggak terlalu paham ya guys ya, kita autoin aja lah ya. Terus di sini ada color, di sini ada GoPro color, ada flat juga, kita pakai yang GoPro color aja lah ya. Terus di sini ada shutter, kita autoin aja. Kagak paham cuy. Terus di sini ada ISO limit. Nah ini ISO limit ini paling tingginya itu 6400, yang paling rendahnya itu 400 guys. Jadi kalau syuting sore atau malam hari itu bisa kita pakai yang di 3200 sampai 6400 lah ya. Tapi mungkin kelemahannya itu kalau yang paling tinggi ada noise nya gitu guys ya. Dan 400-800 ini cocok kalau misalnya kita di pagi atau siang hari gitulah ya, yang mataharinya nggak terlalu terik banget cuy. Terus di sini ada sharpness, high, medium, low. Terus di sini ada AV compensation, ini buat ngatur cerah enggaknya juga ya guys ya, kita nolin aja lah ya. Oke itu ya guys.
untuk settingan videonya sendiri. Terus ini menu setupnya guys ya. Di sini ada wireless atau wifi ya. Jadi kalau misalnya kita mau aktifin atau mau connect ke HP, ya tinggal kita onin aja lah ya cuy ya. Terus pakai aplikasinya juga, tapi gue belum download guys, gue belum tahu aplikasinya apa. Mungkin di Play Store ada lah ya, GoPro gitu ya. Tuh, tinggal kita aktifin aja cuy. Terus di sini ada touch display, orientation, default mode, video, quick capture. Nah ini dia guys ya. Quick capture ini dia gunanya buat kalau kita aktifin, jadi misalnya kita mau ngevlog gitu guys, udah kita taruh di helm. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ribet, nggak mau apa, kita tinggal mencet tombol shooter atasnya itu guys, tombol shooter atas. Jadi kalau kita klik dia auto ngerekam, jadi kita nggak perlu nyeting apa lagi gitu cuy. Ini sorry cuy, kamera gua ngeblur dikit gitu, nggak tahu juga gue ini modenya auto soalnya ya. Jadi ini ada LEDs. Nah ini LED dia ada 4, ada 2. Nah, ini lampu LED nya guys ya. Terus di sini ada beeps. Nah beeps ini dia suara tit gitu guys ya. Kalau 100% itu dia suaranya ya pasti kenceng gitu kan. Kita 70%-in aja lah ya. Ada video format, kita NTSC, auto off, kita neverin aja biar kalau kita nggak dipakai itu, maksudnya kalau pas lagi ngerekam dia nggak mati guys ya, si GoPro nya ini. Oke guys, daripada kita penasaran, langsung kita coba aja guys ya gimana hasil suara dan rekaman dari GoPro Hero 4 ini. Apakah masih recommended buat motovlog atau enggak? Oke cuy, langsung kita gaskin aja guys. Oke guys, jadi sekarang jam 5 sore. Jadi hari ini gue bakalan mau coba ngetes gimana hasil dari suara dan video dari GoPro Hero 4 ini. Dan by the way ini sekarang gue udah pakai mic-nya ya cuy. Jadi yang kalian dengar sekarang ini suara dari mic eksternal dari GoPro Hero 4. Sekalian kita nyore ya cuy. Dan kamera gue juga yang satunya gue bawa, jadi tuh buat ya ala-ala pembalap gitu cuy. Tetap gue pakai kamera gue pasang di depan ngadep ke gue kan. Dan gue nggak tahu ini gimana suaranya. Gue rasa sih suaranya jelas ya guys ya. Dan ini karena gua kan fokusnya buat ke motovlog, jadi ini udah gua setting di 1080 yang super view, terus di fps 60 juga, biar hasilnya lebih maksimal ya cuy. Oke, untuk menghemat baterai GoPro gua, jadi kita langsung ketemu aja di kawasan ya guys ya. Oke guys, jadi ini gue udah di kawasan ya, kawasan MM2100. Jadi di sini gue bakalan ngetesnya di sini nih, kita sambil jalan-jalan santai aja. Jadi ini dia cuy, yang paling gue suka dari GoPro Hero 4 ini dia mode apa ya, super view-nya itu guys. Jadi kelihatan lebar banget gitu kan. Untuk hasilnya itu menurut gua apa ya, lumayan beda jauh cuy sama kamera gua yang di depan ini. Dia kalau yang di kamera gua yang depan ini dia kurang lebar gitu. Dan sini gua pakai settingan ISO 800 ya. ISO 800, terus low light-nya gua aktifin juga. Dan Pro Tune-nya juga gua aktifin.
Jadi gimana guys menurut kalian untuk hasil video dari si GoPro Hero 4 ini? Mungkin kekurangan dari GoPro Hero 4 ini ya. Jadi kalau Hero 4 ini dia nggak ada AIS-nya cuy. Apa ya, stabilizer ya gitulah. Jadi dia itu mungkin kalau goncangan-goncangan atau ya sedikit ada jalan jelek gitu, jadi dia berasa cuy katanya sih. Tapi gue juga belum tahu gimana hasilnya. Menurut gue sih mungkin itu doang ya kekurangannya. Oh iya, dan ini by the way karena waterproof ya kan, dia di samping kirinya itu kan bolong cuy buat mic-nya ini. Jadi menurut gua kalau ini hujan sih aduh kurang recommended ya guys ya. Jadi lebih baik kita matiin aja kameranya, karena dia pasti bakalan masuk cuy airnya itu. Tuh guys, jadi kelihatan banget gitu cuy, itu lebar banget dia. Dan ngomong-ngomong ini cuacanya sekarang alhamdulillah ya lagi nggak hujan, jadi pas banget buat kita nyore-nyore santuy di kawasan gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Cikarang, apalagi kerja di kawasan MM 2100 ya, mungkin nggak asing lah guys ya sama jalan-jalan di sini. Oke cuy, mungkin segini aja review gua kali ini ya. Jadi balik lagi ke kalian masing-masing, gimana kebutuhan kalian. Dan saran gua kalau bagi kalian yang punya dana lebih, ya bisa ambil GoPro yang seri tinggi lah guys ya. Dan kalau untuk yang dananya mentok kayak gua gitu kan, anjir, bisa ambil GoPro Hero 4 Silver ini, karena menurut gua masih recommended lah ya di tahun 2022 ini. Meskipun udah banyak seri-seri baru yang lebih canggih, tapi untuk di harga ya 1 jutaan lah ya untuk secondnya sendiri kan, karena kan di harga 1 jutaan banyak yang baru juga. Menurut gua ini recommended ya, selain dia gampang juga ngoperasiinnya, terus dia keunggulannya itu dia gampang pakai mic-nya juga cuy. Jadi nggak perlu pakai mic adapter maksud gua. Jadi kalau GoPro Hero 4 ini tinggal colok aja ke mic eksternal, pakai mic eksternal yang pakai USB, itu langsung bisa connect cuy suaranya. Oke, mungkin sekian video dari gua kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Tetap tunggu video gua selanjutnya guys ya. Gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.